Hubungan antara ilmu gizi, antropologi, dan makanan dalam konteks budaya sangatlah erat. Berikut adalah beberapa materi yang dapat dijelaskan. Yang pertama, pola makan dalam konteks budaya. Antropologi mempelajari pola makan dan makanan dalam konteks budaya, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang terkait dengan makanan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, nutrisi dan budaya. Ilmu gizi mempelajari komposisi nutrisi makanan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Dalam konteks budaya, pola makan dan preferensi makanan dapat mempengaruhi asupan nutrisi seseorang. Yang ketiga, kesenjangan gizi. Kesenjangan gizi dapat dipahami melalui lensa antropologi dan ilmu gizi. Faktor-faktor budaya seperti akses terhadap makanan, preferensi makanan, dan praktik-praktik tradisional dapat mempengaruhi tingkat gizi dalam suatu populasi. Yang keempat, perubahan pola makan. Antropologi membantu dalam memahami bagaimana globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi mempengaruhi pola makan dan nutrisi dalam suatu masyarakat. Yang kelima, adaptasi budaya dan nutrisi. Di bawah teori adaptasi budaya, antropologi dan ilmu gizi bekerja sama untuk memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya melalui pola makan dan asupan nutrisi. Adapun beberapa contoh yang mengilustrasikan hubungan antara ilmu gizi, antropologi, dan makanan dalam konteks budaya. Yang pertama, pola makan Mediterania. Di beberapa negara di sekitar Laut Tengah seperti Yunani dan Italia, pola makan Mediterania sangat dipengaruhi oleh faktor budaya seperti tradisi kuliner, ketersediaan bahan makanan lokal, dan norma sosial. Pola makan ini kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun yang memiliki korelasi positif dengan kesehatan jantung dan penurunan risiko penyakit kronis. Yang kedua, makanan tradisional suku Inuit. Suku Inuit di daerah Arktik mengonsumsi makanan tradisional seperti ikan, anjing laut, dan hewan darat yang tinggi lemak, protein, dan omega 3. Pola makan ini telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan memiliki implikasi penting bagi kesehatan fisik dan mental suku tersebut. Salah satu contoh makanan tradisional suku Inuit yaitu kiviak, dibuat dari daging burung laut mentah yang difermentasikan dalam kulit anjing laut sekitar 3 bulan. Yang ketiga, Hari Raya Idul Fitri. Di Indonesia, perayaan Idul Fitri disertai dengan makanan tradisional seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan kue-kue khas. Ini tidak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, tapi juga memperkuat ikatan sosial antara anggota keluarga dan tetangga. Yang keempat, kesenjangan gizi Afrika Sub-Sahara. Di beberapa negara di Afrika Sub-Sahara, kesenjangan gizi dapat disebabkan oleh akses terbatas terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok masyarakat yang miskin. Faktor budaya seperti praktik pertanian tradisional, kepercayaan lokal, dan ketidakstabilan politik dapat memperburuk kesenjangan gizi dalam populasi tersebut. Yang kelima, perubahan pola makan di negara berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan pola makan di negara-negara berkembang seperti India dan Cina telah terjadi sebagai akibat dari urbanisasi dan globalisasi. Konsumsi makanan cepat saji dan produk makanan yang diproses telah meningkat, yang kemungkinan berkontribusi pada peningkatan masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit kronis.